Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selo Damar Firdausi dengan NIM G00251105. Dan saya dari kelompok A5. Saya di sini ingin mengerjakan laporan praktikum anatomi yang menjelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, articulatio. Ossa itu seperti gambar ini. Ini ossa. Kelihatan? Ossa. Jadi, ossa itu struktur dasarnya setiap vertebra kecuali beberapa yang khas mempunyai bagian utama berikut. Yang pertama itu corpus vertebrae, badan vertebra, bagian anterior besar yang menahan beban. Habis itu arcus vertebra, lengkungnya melingkari belakang badan vertebra dari pedicula dan laminae yang bersama badan membentuk foramen vertebrale. Processus vertebrae atau tulang tonjolan itu spinous process, 2 transverse process, sama 4 articularis yang nanti membentuk sendi antar vertebra. Terus foramen vertebrae dan foramen intervertebrae itu foramen vertebrale adalah saluran yang dibentuk oleh tiap vertebra lewat arcus plus badan, tempat masuknya saraf tulang belakang, node posterior, dan foramina antar alasnya untuk saraf keluar. Terus variasi regional, tubuh vertebra makin besar dan cervical thoracic lumbar karena beban meningkat. Vertebra cervical memiliki fitur khas seperti foramen transversium, processus bifid, dan lain-lain. Habis itu fungsi utamanya itu menopang beban tubuh melalui badan vertebra, melindungi saraf dan sumsum tulang belakang lewat kanal vertebra, itu memberi titik letak untuk sendi, ligamen, dan otot karena banyak prosesus. Nah, seperti di gambar yang di sini. Itu untuk menopang tubuh. Kan kayak tulang belakang di bagian belakang kita itu menopang tubuh yang fungsinya macam-macam itu. Lalu yang kedua itu ada ligamen. Ligamenta atau ligamen. Ligamen tubuh vertebra antara badan vertebra. Ligamentum itu ligamen utama yang menghubungkan vertebra sangat penting untuk stabilitas, menahan gerakan berlebihan dan menjaga integritas kolumna vertebralis. Itu seperti ini gambar. Nah, ini. Nah, itu kayak di bagian leher sini, bagian leher sampai ke bawah. Terus ada ligamentum longitudinale anterior menempel di bagian depan badan vertebra dan cakram antar vertebra mencegah hyperekstensi. Terus ada ligamentum longitudinale posterius berada di dalam kanal vertebra di bagian belakang badan vertebra mencegah herniasi cakram ke arah belakang. Habis itu ada ligamen di lengkung processus. Ligamenta flava itu menghubungkan lamina, dua vertebra yang berdekatan, terdiri dari jaringan elastik yang membantu kembali ke posisi tegak setelah fleksi. Habis itu ligamentum interspinale itu menghubungkan processus spinous vertebra yang berdekatan. Habis itu ligamentum supraspinale itu berjalan di puncak processus spinous dari punggung ke bawah. Di leher bagian atas berubah menjadi ligamentum nucae kayak seperti ini. Jadi berubah leher bagian atas jadi ke bawah. Terus fungsi ligamen itu menstabilkan ruas-ruas tulang belakang saat bergerak atau fleksi, ekstensi, rotasi. Nah, itu menstabilkan ruas-ruas tulang. Terus membatasi gerakan yang terlalu ekstrim atau merusak. Contoh, mencegah hyperextension lewat ALL. Terus menjaga hubungan antar vertebra dan struktur sekitarnya. Itu seperti cakram, sendi faset. Yang terakhir itu ketiga, articulatio. Articulatio itu sendi atau sambungan antar vertebra. Berapa jenis sendi sambungan penting pada kolumna? Nah, seperti ini di bagian sini. Terus tuh antar badan vertebra, discus intervertebralis. Nah, di sini. Begini. Jenis antar badan vertebra yang pertama itu ada discus intervertebralis. Cakram antar vertebra sendi cartilaginasa terus di antara badan dua vertebra yang berkaitan bertugas sebagai absorber bebannya dan memungkinkan sedikit gerakan. Articulatio ancovertebralis itu khusus di bagian cervical, sendi kecil antara geneta, proses dan bagian inferior vertebra di atas memfasilitasi stabilitas leher. Habis itu ada fungsi sendi ini itu memungkinkan fleksibilitas kolumna, fleksi ekstensi lateral flexion seperti yang di ligamen itu, tapi ini bedanya ada lateral flexion dan rotasi sesuai region, menyebarkan dan menahan beban antar vertebra melalui cakram. Habis itu menjaga stabilitas sambil tetap memungkinkan mobilitas yang diperlukan. Nah, ya. Jadi menjaga stabilitas yang diperlukan.
ya seperti kita lagi fleksi atau bergerak atau berkegiatan. Nah itu. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selo Damar Firdausi dengan NIM G00251105 dari kelompok A5. Saya di sini ingin mengerjakan laporan kedua, yaitu jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini seperti ini. Berarti dudung itu jatuh dari pohon mangga itu di bagian lengan kiri, dan di gambar ini di bagian lengan kiri. Nah, jadi pengertian dan fungsi singkatnya itu, plexus brachialis adalah jaringan saraf yang terbentuk dari gabungan beberapa akar saraf tulang belakang dan berfungsi menginervasi motorik plus sensori seluruh anggota gerak atau seluruh anggota gerak atas. Atau yang atas ada bahu, lengan bawah, tangan, kecuali sebagian kecil area tertentu. Letaknya itu dari leher atau akar saraf keluar, habis itu celah antara otot scalenus anterior dan medius, habis itu melewati pangkal bahu ke dalam ketiak bersama arteri aksila. Yang kedua itu ada komponen susunan plexus. Susunan plexus brachialis secara anatomi dibagi menjadi 5 tingkat atau lapisan-lapisan. Yang pertama itu ada roots atau akar, habis itu trunks, batang, divisions itu pembagian, habis itu cords atau kabel, terus branches, percabangan terminal. Nah, pertama itu roots, akar, terdiri dari anterior ramus saraf tulang belakang dari segmen T5 dan itu T1 dan lain-lain. Kadang-kadang terdapat variasi kontribusi tambahan dari C4 atau T2. Setelah keluar dari foramen intervertebralis, akar-akar ini melewati ruang antara otot scalenus anterior dan medius di leher. B itu trunks, itu batang. Akar-akar bergabung membentuk 3 trunk utama. Pertama itu ada superior trunk. Itu kombinasi akar C5 plus C6, habis middle trunk itu akar C7 sendirian, habis itu inferior trunk kombinasi akar C8 plus T1. Trunk-trunk ini terletak di pangkal leher posterior triangular lalu menuju ke bawah menuju ke tiak. Berarti dari sini ke sini. Nah, habis itu divisions itu pembagian. Setiap trunk kemudian membagi dirinya menjadi 2. Satu itu anterior division dan satu posterior division. Jadi secara total ada 6 divisions, 3 anterior plus 3 posterior. Fungsi anterior dan posterior sini akan menyuplai kelompok otot flexor dan ekstensor dari anggota gerak atas. D itu cords itu kabel. Terus pembagian kemudian bergabung kembali membentuk 3 kabel atau cords yang dinamai menurut posisi relatif terdapat arteri aksila. Yang pertama itu adalah lateral cord terbentuk dari anterior divisions dan superior plus middle trunk. Posterior cord terbentuk dari semua posterior divisions dari ketiga trunks. Habis itu medial cord lanjut dari anterior division dari inferior trunk. Kabel-kabel ini kemudian memberi asal bagi banyak saraf penting menuju lengan. Kabel-kabelnya itu seperti di bagian sini. Ini kabel. Itu ada kabel-kabelnya di bagian lengan bagian sini. Bagian kiri kan duduk jatuh dari pohon, itu ke kiri jatuh. Itu kabel-kabelnya yang berarti bermasalah. Nah, terus ada branches, percabangan terminal. Dari cords keluar banyak saraf, termasuk 5 saraf terminal besar yang paling sering disebut. Yang pertama itu nervus musculocutaneus, habis itu nervus axillaris, nervus radialis, nervus medianus, terus ada nervus ulnaris. Banyak cabang lainnya muncul dari akar, trunk atau cord sebelum mencapai percabangan akhir. Jadi lokasi dan hubungan anatomi itu plexus brachialis mulai di leher kemudian turun ke bawah melewati area di bawah klavikula menuju ke tiak. Hubungannya dengan arteri utama penting karena cords dinamai berdasarkan posisi relatifnya terhadap arteri tersebut. Karena tingkat kerumitannya dan banyak titik, potensi kompresi misalnya di celah scalenus, bawah klavikula, bawah otot pectoralis minor, habis itu ada plexus, ini klinis penting. Terus signifikan klinis singkatnya itu cedera pada plexus brachialis bisa menghasilkan kelemahan atau kehilangan sensorik. Dia nggak gerak seperti dudung itu, makanya dia jadi lemah saat ingin bergerak. Contoh cedera upper tongue yang seperti dudung itu, mengeskan dan lain-lain. Karena kompleksitas jalur dan banyak titik potensi lesi
ada trauma, kompresi, dan operatif. Maka pemahaman susunannya penting untuk didiagnosis dan manajemen. Dan itu udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selo Damar Firdausi dengan NIM G00251105 dari kelompok A5. Jadi saya di sini mengerjakan laporan ketiga, itu berdasarkan kasus tersebut jelaskan anatomi ragiofemoralis meliputi osa, muskuli, inervasi. Jadi osa, yang pertama itu osa. Osa atau tulang di ragiofemoralis, tulang utamanya itu tulang terungkai atas bagian paha, hanyalah satu tulang besar yaitu os femoralis atau femur, tulang terpanjang dan terkuat di tubuh manusia. Femur terdiri atas 3 bagian besar, ujung proksimal dan ujung distal yang berhubungan dengan sendi lutut. Ciri struktur pentingnya itu kepala femur yang berbentuk bulat yang masuk ke aksetabulum pada sendi pinggul. Terus leher femur yang menghubungkan kepala ke batang tulang, trochanter besar dan trochanter kecil sebagai titik perkelihatan otot paha. Saf femur memiliki garis kasar di belakangnya sebagai titik lekat otot adduktor. Fungsi utamanya itu menopang beban tubuh dari panggul ke lutut, berfungsi sebagai tuas untuk otot paha, melakukan kontraksi besar seperti sprint pada atlet si Menhu ini, menjadi tempat perlekatan otot besar paha sehingga sangat vital dalam gerakan cepat. Jadi ini adalah contoh femurnya. Nah ini. Jadi ini ya otot terkuat dan terpanjang di bagian tubuh manusia. Habis itu relevansi klinisnya itu karena femur sangat mendukung gerakan eksim seperti sprint, cedera atau mikrotrauma pada tulang atau area lekat otot sangat mungkin pada atlet. Misalnya stress fracture pada femur atau cedera pada leher femur. Namun penting juga untuk atlet. Yang kedua itu muskuli, otot utama di regio femoralis. Kayak seperti ini, seperti regio femoralis. Jadi ragiofemoralis dibagi secara fungsional ke dalam 3 kompartemen otot. Utamanya itu anterior, itu depan paha, medial itu sisi dalam paha, dan posterior itu belakang paha. Pertama itu kompartemen anterior, otot utama musculus quadriceps femoris serta musculus sartorius dan musculus pectineus. Fungsinya itu memperpanjang lutut dan beberapa juga membantu fleksi panggul. Perlekatan itu banyak pada femur atau batang dan trochanter atau linea aspera. Inervasinya itu oleh nervus femoralis. Itu habis itu ada kompartemen medial. Otot utamanya itu kelompok aduktor seperti musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus adductor magnus. Habis itu ada musculus gracilis dan musculus obturator externus. Fungsinya itu adduksi paha dan beberapa membantu rotasi paha. Inervasinya itu sebagian besar oleh nervus obturatorius. Catatannya itu otot pectineus sebenarnya lebih dekat ke anterior dan diinervasi oleh nervus femoralis. Sebagai variasi, kompartemen posterior itu otot utamanya itu kelompok hamstring seperti musculus biceps femoris, habis itu musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus serta bagian hamstring dari adductor magnus. Fungsinya itu ekstensi panggul dan fleksi lutut sangat relevan dalam lari cepat atau sprint. Inervasinya itu oleh nervus ischiadicus untuk sebagian besar otot hamstring. Yang terkait dengan kasus atlet yang di atas itu dalam kasus Minho yang tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai atas atau paha, beberapa struktur otot ini bisa terlibat, misalnya itu otot hamstring atau aduktor yang terstrain saat sprint. Dan anatominya seperti di atas membantu kita memahami kemungkinan bisa cedera. Yang tiga itu inervasi atau seraf di regio femoralis. Seperti ini gambarnya. Regio femoralis. Nervus femoris asalnya itu cabang terbesar dari plexus lumbar, akar saraf. Jalurnya itu muncul di tepi lateral M, psoas major, kemudian berjalan ke bawah di bawah ligamen inguinalis ke segitiga femoris dan melayani bagian anterior paha. Fungsinya itu motorik, menginervasi otot kompartemen anterior, habis itu fleksi panggul dan ekstensi lutut. Fungsi itu fungsi motorik. Habis itu fungsi sensoriknya itu cabang cutaneus meliputi kulit bagian depan dan medial paha serta medial kaki. Dan itu ada nervus obturatorius, asalnya itu akar saraf dari plexus lumbar. Jalurnya itu melewati kanal obturatorius, kemudian terbagi menjadi anterior dan posterior yang menginervasi otot adduktor di medial paha.
Nah, jadi relevansi yang sesuai kasus ini itu jika Manhu merasakan nyeri hebat di paha saat sprint, perlu diperlukan memungkinkan cedera otot atau kompresi kerusakan saraf yang menginervasi otot besar paha. Misalnya neuropati femoralis bisa menyebabkan kelemahan at- ekstensi lutut atau nyeri di depan paha, atau entrapment obturator bisa muncul sebagai nyeri di sesi medial paha itu di dalam, terutama pada atlet. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.